Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat-sehat? Sehat. Yang semangat atau sehat? Sehat. Iya, kalau sehat terima kasih. Kalian sudah sarapan belum? Sudah. Semuanya hadir ya? Ya. Tidak ada yang tidak masuk sekolah. Semuanya hadir semuanya ya, 15 orang. Sebelum kita menginjak pembelajaran selanjutnya, mari kita untuk berdoa ya. Karena yang tadi datang lebih pagi, yang datang adalah Putri Syakira. Silakan untuk memimpin doa. Silakan Putri Syakira. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa di dalam hati. Mulai. Baca doa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita berdoa sudah, semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya robbal. Amin. Untuk itu mari kita untuk bernyanyi dulu, menyanyikan lagu 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita. Semuanya berdiri. Ada keluarga kalian bernyanyi. Pira berkasenta. Ya, mari kita menyanyikan lagu pada jadwal pada hitungan kita bersama-sama menyanyikan lagu. Sikap sempurna semuanya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara indah. Cukup. Silakan untuk duduk kembali. Nah, barusan kita menyanyikan lagu kemerdekaan ya. Kita bisa sekolah seperti ini karena kita telah merdeka. Tapi waktu dulu kita tidak bisa belajar seperti ini karena kita dijajah oleh orang Belanda dan Jepang selama berapa tahun? 3,5 Tahun. 3,5 abad ya, itu dijajahnya. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Tentang kemarin itu dalam pembelajaran ini adalah mengenai pembelajaran 3 ya, di tema berapa? Tema berapa? 2. Tema itu berapa? Wah, pembelajaran berapa? 2. Masa tadi? 3. Ketiga. Berarti harus memperhatikan ya. Bisa lanjut. Nah, kita akan mempunyai pembelajaran ketiga, yaitu tema kedua. Apa tema kedua itu? Persatuan dalam perbedaan. Iya. Apa subtemanya? Rukun dalam perbedaan. Nah, kita walaupun berbeda suku, berbeda-beda bahasa, tapi kita harus rukun ya, agar tidak ada perselisihan. Karena perbedaan itu adalah indah ya. Kalau ada perbedaan itu adalah indah. Kita lanjut. Nah, ini disusun ya. Nah, melanjutkan.
dari pembelajaran ini tujuannya kalian itu dengan setelah selesai belajar ini kalian harus bisa ke satu ini. Coba baca yang keras, Anggi. Dengan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disajikan melalui PowerPoint, peserta didik mampu menyebut informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, baca oleh Ijlal. Yang keras. Dengan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik mampu menggali informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan benar. Yang ketiga, baca oleh Putri Syakira. Dengan membaca teks melalui PowerPoint, peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan atau lisan dengan benar. Windra, dibaca nomor 4-nya. Dengan mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint tentang tumbuhan dan habitat, peserta didik mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kelima oleh Sipia. Dengan menyimak video pembelajaran tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya, peserta didik mampu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan benar. Ijam, nomor 6-nya. Dengan menyimak video pembelajaran tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengamatan dengan benar. Nah, sekarang siapa keluarkan buku tulisnya? Dikeluarkan, kita menyimak dulu. Ya, persiapkan alat tulisnya dikeluarkan. Sudah? Siap semuanya sudah? Nah, yang tadi kalian sudah dibacakan, tujuan pembelajaran yang tadi, maka kalian harus mampu ya, harus bisa setelah belajar di sini. Kita lanjut. Nah, di sini ada teks peristiwa ya, teks peristiwa. Siapa yang bisa membacakan? Kelihatan? Ijlal, biar yang keras, Ijlal. Silakan baca. Ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tanggal sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tasdashi Maeda J.I. Imam Banjol No. 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Ir Soekarno, Drs. Mo Hatta, dan Mr. Asmad. Ya, selamat pagi Bu. Soeharto. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno saat itu. Hadir pula BM Diah Sayuti, Meli Sukarni, dan Soediro
Soekarno mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dan DRS No. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Meli pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, J.I. Pagansaan Timur No. 56 telah hadir antara lain ke Sele Wirjo Wilopo, Gapar Pringgodido Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan membaca proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, lanjut. Tadi sudah dibacakan. Nah, kalian nanti kerja kelompok di sini ya, berdasarkan teks tersebut, istilah pada peta pikiran berikut. Yang dimaksud dengan apa itu apa tadi itu? Menanyakan apa di pertanyaan apa itu? Anissa? Apa itu materakai? Hah? Apa itu materakai? Apa yang terjadi? Betul ya. Kalau mengapa? Coba yang bisa siapa ngacungkan tangannya? Yang bisa mengapa menanyakan apa? Ijam? Ayo, silakan. Apa Jepang Menanyakan apa yang dimaksud oleh Bapak? Maksud pertanyaan yang dengan kata mengapa. Tuh. Ada yang tahu? Pira? Ijam jadi baca. Apa yang terlibat di sana ya? Kalau kata tanya siapa apa? nama siapa? Pelaku ya, atau orang. Sedangkan bagaimana? Menanyakan apa bagaimana itu? Kejadian. Iya, kejadian atau peristiwa. Iya. Tepuk tangan untuk iya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi mengenai ya sekarang kalian bekerja kelompok. Sebelum bekerja kelompok, tadi Bapak ingin membagi kelompok dulu ya. Semuanya udah? Yang merasa namanya BM dia di sini kelompoknya dia. Yang lainnya pergi M dia. Silakan yang M dia kembali yang di sana ambil kantongnya ke yang lain ya. Untuk sayur timali di sebelah sini. Silakan yang bukan sayur timali keluar. Di sini adalah kelompok Muhammad Mr. Ahmad Subarjo, yang lainnya keluar. Di sini Dr. Andes Muhammad Hatta, silakan cepat-cepat untuk kerja kamu ambil bukunya bawah. Dan yang di sini adalah Insinyur Soekarno, yang di sini Insinyur Soekarno, silakan di sini. Silakan di sana tuh kamu Soekarno
silakan diberi waktu diisi sesuai petunjuk. Silakan sesuaikan dengan petunjuk. Yo, silakan kerjakan. Baca dulu, Kang. Disuruhnya baca dulu. Udah tahu bacanya? Silakan. Beri waktu 15 menit. Jangan hanya berdiskusi. Obat anak mau obat di pet center. Apa sesuai yang ditanyakan apa disesuaikan dengan apa yang ada di teks ya. Apa tadi itu tahu kan kata tanya apa itu untuk apa ya. Silakan. Oh, silakan jangan keluar dari teks. Tadi sudah jelaskan bagaimana itu apa untuk menanyakan apa ya. Ada yang sudah belum? Ada yang sudah belum? Ya, ada yang sudah? Oh, waktunya tinggal 5 menit lagi.
Ya, ini sudah ya. Ya, ada yang sudah. Tolong yang sudah, yang lain perhatikan. Silakan untuk dibaca, dipresentasikan ke depan. Silakan. Yang lain udah tutup dulu, Ibu, karena sudah dipresentasikan di depan. Yang lain menanggapi ya. Yang lain menanggap. Menanggap, yang lain menanggapi yang mengenai peta konsep, mengisi peta konsep. Silakan untuk dibacakan. Apa yang terjadi? Ulangi salam. Yo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelah sana tuh saya lakukan. Geser terus, ini sebelah sana. Biar silo. Apa yang terjadi diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat. Mengapa Jepang? Apa? Katanya apa itu? Kalian apa barusan itu? Pendapatnya? Apa yang terjadi dengan diawali jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat? Tanyakan kepada teman kalian, ada yang sama atau tidak sependapat, silakan tanyakan. Ada yang sama tidak? Berarti semuanya sama pendapatnya? Iya, berbeda. Kan baru ceritanya, apa jadi perbedaannya? Apa pendapat kamu? Apa yang terjadi pada 1945? Ya, bagus. Tapi yang lebih bagus adalah pendapat kelompok Muhammad Hatta, ya. Tapi bagus itu juga siapa? Kelompok Ijal itu. Lalu yang keduanya apa? Apa Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945? Sama semuanya? Beda? Iya, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lanjut. Di mana teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Mahendra. Iya, itu betul. Ada yang beda? Ada. Di mana membacanya? Di mana? Proklamasi baca di mana? Kelompok Insinyur Soekarno. Yaitu yang disebutkan tadi oleh kelompok Muhammad Hatta. Tadi itu di mana tadi itu? Beritahu yang lain. Di rumah Laksamana Tadashi Mahendra. Di jalanan yang lengkapnya dilengkapi di mana jalan apa? Yang keras jalan apa? Yang keras atau kedengaran enggak? Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di Jalan Imam Bonjol Nomor 1. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita telah tahu bahwa bangsa Indonesia itu merdeka tahun 1945 pada tanggal berapa? 7 Agustus ya. Jadi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kita itu sebagai apa? Bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di Indonesia. Ya, tinggal di Indonesia yang beribu-ribu pulau.
beribu suku bangsa, tapi kita tetap harus apa? Rukun, ya. Nah, kalian sudah tahu tadi bahwa kita itu sebagai bangsa, sebagai warga negara bangsa Indonesia, kalian tetap di mana? Di Indonesia. Kita berada di mana? Di Indonesia. Sudah makan belum? Sudah. Oh, yuk. Ya, tepuk semangat. Semangat. Apa itu habitat? Suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisasi tinggal. Cing, apa Anggi? Habitat itu apa? Adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Nah, jadi habitat itu adalah suatu tempat di mana makhluk hidup juga atau organisasi berada, ya. Itu disebut habitat. Kan habitat itu ada yang hidup di mana? Habitat itu tempat seperti ikan di mana? Air. Kalian sudah tahu bahwa habitat itu apa? Salah, apalah kata Ijam apa? Habitat adalah suatu tempat tinggal di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Iya, itu habitat. Lalu kita adalah lagi. Apa itu? Kita akan tahu apa habitat. Maka kita akan belajar mengenai adaptasi. Coba sebutkan adaptasinya. Adaptasi itu apa? Cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengadaptasi tekanan lingkungan sekitar agar bisa hidup. Jadi, ya, tepuk tangan untuk Sofian, tepuk tangan. Jadi, adaptasi adalah cara bagaimana makhluk hidup mempertahankan hidup dirinya, ya, untuk bertahan hidup. Nah, sekarang lanjut nih. Coba dibacakan, baca bersama-sama mengikuti laser ini, ya. Yo. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh di atas sehingga daun teratai sambung di air. Lanjut. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat pengeluaran air berfotosintesa. Daun teratai memiliki daun yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke dalam akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, bernafas itu adalah salah satu non adaptasi tumbuhan bunga teratai, ya. Nah, sekarang kalian simak catat yang penting-pentingnya nanti dalam video berikut. Ya, nanti setelah ini kalian akan dibagi mengerjakan lagi kerja kelompok. Silahkan tuh, nanti ada udah
Ini tinggal mengisi yang apa jawabannya. Nah sekarang siapkan tulisannya untuk menyimak video berikut. Apa yang pentingnya? Udah buat dirinya, bisa lihat. Yang menit. Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu. Saat ini kita akan belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Anak-anak yang hebat, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan dibagi menjadi 3. Pertama, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kedua, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Dan yang ketiga, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Kita akan bahas lebih lanjut pada bagian pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerophyll. Contoh tumbuhan xerophyll yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Dan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Kadar-kadar di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar punjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. 4. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku.
Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan ini biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memperangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan Venus. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikut beberapa cara tumbuhan untuk melindungi diri. Pertama, bunga mawar, kaktus, primalu, dan pohon salak melindungi diri menggunakan batang berduri. Duri-duri tersebut dapat melukai hewan atau manusia yang menyentuhnya. Putri malu juga akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Tujuannya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan yang ingin memakannya. Kedua, durian melindungi diri menggunakan kulit buah yang berduri. Adanya duri yang tajam pada kulit buah akan melindungi biji di dalam buah. Pohon durian tetap dapat berkembang biak karena biji tidak terganggu oleh hewan-hewan yang hendak memakan buahnya. Ketiga, pohon karet, nangka, sukun, keluih, sawo, mangga, dan pepaya melindungi diri menggunakan getah. Getah ini dapat melekat pada tubuh hewan yang akan mengganggunya. Bagian tubuh hewan yang terkena getah akan rusak. Selain itu, hewan tersebut akan sulit bergerak. Kelima, tanaman teh, belimbing, dan pohon asam melindungi diri menggunakan cairan yang mempunyai rasa tertentu. Buah belimbing yang masih muda atau belum matang berasa sepat. Asam mempunyai rasa masam. Adanya rasa tersebut menyebabkan hewan tidak mau memakan buahnya. Keenam, tomat, cabai, dan rempah-rempah melindungi diri menggunakan minyak berbau tidak sedap. Bau tidak sedap itu menyebabkan hewan segan mendekat atau memakan buahnya. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Tadi kita telah tahu bahwa bangsa Indonesia itu merdeka tahun 1945 pada tanggal berapa? 7 Agustus ya. Jadi Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kita itu sebagai apa? Bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di Indonesia. Ya, tinggal di Indonesia yang beribu-ribu pulau, beribu suku bahasa. Tapi kita tetap harus apa? Rukun. Ya. Nah, kalian sudah tahu tadi bahwa kita itu sebagai bangsa, sebagai warga negara bangsa Indonesia. Kalian tetap di mana? Di Indonesia. Kita berada di mana? Di Indonesia. Sudah makan belum? Sudah. Oh, yuk. Ya, tepuk semangat. Apa itu habitat? Suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisasi tinggal. Cing, apa Anggi? Habitat itu apa? Adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Nah, jadi habitat itu adalah suatu tempat di mana makhluk hidup juga atau organisasi berada, ya.
itu disebut habitat. Kan habitat itu ada yang hidup di mana? Habitat itu tempat seperti ikan di mana? Air. Kalian sudah tahu bahwa habitat itu apa? Salah. Apalah kata Iyam apa? Habitat adalah suatu tempat tinggal di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Iya, itu habitat. Lalu kita adalah lagi. Apa itu? Kita akan tahu apa habitat. Maka kita akan belajar mengenai adaptasi. Coba sebutkan adaptasinya. Adaptasi itu apa? Cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengadaptasi tekanan lingkungan sekitar agar bisa hidup. Jadi, ya, tepuk tangan untuk Sofian, tepuk tangan. Jadi, adaptasi adalah cara bagaimana makhluk hidup mempertahankan hidup dirinya ya, untuk bertahan hidup. Nah, sekarang lanjut nih. Coba dibacakan, baca bersama-sama mengikuti laser ini ya. Yo. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh di datar sehingga daun teratai sambung di air. Lanjut. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat pengeluaran air berfotosintesa. Daun teratai memiliki daya tarik yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke dalam darah. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, bernafas itu adalah salah satu non adaptasi tumbuhan bunga teratai ya. Nah, sekarang kalian simak, catat yang penting-pentingnya nanti dalam video berikut. Ya, nanti setelah ini kalian akan dibagi mengerjakan lagi kerja kelompok. Silahkan tuh, nanti ada udah, ini tinggal mengisi yang apa jawabannya. Nah sekarang siapkan tulisannya untuk menyimak video berikut. Apa yang pentingnya? Udah buat dirinya, Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu. Saat ini kita akan belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Anak-anak yang hebat, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan dibagi menjadi 3. Pertama, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kedua, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Dan yang ketiga, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Kita akan bahas lebih lanjut pada bagian pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berduri, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap tumbuhan
merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerophyll. Contoh tumbuhan xerophyll yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Dan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Kadar garam di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar panjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. 4. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan ini biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memperangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan Venus. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikut beberapa cara tumbuhan untuk melindungi diri. Pertama, bunga mawar, kaktus, primaru, dan pohon salak melindungi diri menggunakan batang berduri. Duri-duri tersebut dapat melukai hewan atau manusia yang menyentuhnya. Putri malu juga akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Tujuannya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan yang ingin memakannya. Kedua, lilian melindungi diri menggunakan kulit buah yang berduri.
Adanya duri yang tajam pada kulit buah akan melindungi biji di dalam buah. Pohon durian tetap dapat berkembang biak karena biji tidak terganggu oleh hewan-hewan yang hendak memakan buahnya. Ketiga, pohon karet, nangka, sukun, kluih, sawo, mangga, dan pepaya melindungi diri menggunakan getah. Getah ini dapat melekat pada tubuh hewan yang akan mengganggunya. Bagian tubuh hewan yang terkena getah akan rusak. Selain itu, hewan tersebut akan sulit bergerak. Kelima, tanaman teh, belimbing, dan pohon asam melindungi diri menggunakan cairan yang mempunyai rasa tertentu. Buah belimbing yang masih muda atau belum matang berasa sepat. Asam mempunyai rasa masam. Adanya rasa tersebut menyebabkan hewan tidak mau memakan buahnya. Keenam, tomat, cabai, dan rempah-rempah melindungi diri menggunakan minyak berbau tidak sedap. Bau tidak sedap itu menyebabkan hewan segan mendekat atau memakan buahnya. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukannya. Kedua, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang dapat membantu penyerbukannya. Ketiga, bunga dandelion. Bunga ini memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus bunganya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Anak-anak, demikian tadi kita telah belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Kalian sudah mengamati barusan video pembelajaran, maka mungkin kalian menangkap apa yang ditayangkan berikut barusan, sehingga sekarang kalian untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Tadi di tayangan mengenai bunga latte ya. Kita bagikan lagi kerja kelompok lagi, kerja sama ya. Harus kerja sama. Silakan didiskusikan dengan teman. Kalau kamu lihat mengamati pasti bisa dengan jelas. Silakan. Waktunya dari waktu 10 menit ya. 10 menit. Sudah selesai satu. Beri nama ya, anggotanya kan itu harus beri nama. Siapa anggota kelompoknya sesuai dengan ini untuk Parno. Nama kamu kelompok apa? Mana mereka nama kelompoknya? Yo.
Ya, untuk memberi kesempatan kepada yang pertama selesai, yaitu kelompok BM dia untuk mempresentasikannya. Silakan ke depan, bersama-sama ketiga temannya kalian. Silakan oleh kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok saya. Apa fungsi bunga teratai? Mengapa katanya apa fungsi bunga apa fungsi bunga teratai? Mungkin yang lain ada yang tidak bersependapat, acungkan tangan. Kelompok mana? Acungkan tangan, silakan. Ya, silakan nih. Apa itu bunga teratai? Bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Iya, itu. Tepuk tangan. Untuk kelompok Ahmad Subarjo. Lanjut. Mengapa bunga teratai bisa mengambang di air? Kenapa menanya kan itu berarti belum dikerjakan ya? Yo, siapa yang berbeda pendapat? Yo, silakan. Mengapa bunga teratai mengapung di air? Karena mengandung udara di daunnya. Karena bunga teratai mengambang di air dikarenakan apa? Memiliki rongga udara di batangnya ya, itu. Lanjut. Di mana bunga teratai tumbuh? Gak diisi kamu ya. Yo, jadi bunga teratai itu dari di mana? Kelompok itu belum bicara apa ya? Kelompok Soekarno, silakan bicara. Apa pendapat kamu tadi? Kan udah iya. Ya, kelompok itu yang belum bicara, silakan apa? Tadi kelompok yang barusan kan udah bakal ditutup kan? Yang ditutup diperhatikan. Wah, ini. Coba sekali lagi kelompok itu sudah sama enggak? Di mana bunga teratai hidup di air? Iya, kelompok teratai tumbuh di air. Tepuk tangan lagi untuk kelompok Ahmad Subarjo. Lanjut. Kapan bunga teratai mekar? Tuh. Kapan kamu terus menanya terus ya? Ada yang berpendapat? Beda? Ada, yuk silakan. Laki-laki belum menjawab baik. Yuk silakan tangan kanan, kalau acungan tangan harus tangan kanan seperti iya. Siapa namanya? Yuk, apa? Di pagi hari. Oh, jadi bunga teratai akan mekar di pagi hari. Tepuk tangan untuk kelompok Muhammad Hatta. Nah, lanjut. Tulis laporan berdasarkan informasi dari tayangan video. Nah, itu tayang video. Cara tumbuhan menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan. Cara tumbuhan bertahan hidup. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Ada yang berbeda pendapatnya dengan kelompok BM dia? Sama? Beda? Cung yang beda? Yung yang sama pendapatnya? Untuk kerja kelompok ini barusan hasil diskusi kalian, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok BM dia yang telah memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok BM dia.
disimpulkan hasil kerja kelompoknya di sini. Oh ya, silakan duduk lagi. Nah, kalian barusan dari awal dengan telah mempelajari apa dari kata apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana ya, yaitu disebut 5W 1H. What, would, where, why, gitu ya. Kalian itu menanyakan tentang apa yang ada di teks tadi. Mungkin dari awal, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang ditanyakan atau sudah semuanya mengerti? Mengerti? Kamu udah mengerti? Kamu ini semuanya udah mengerti? Betul? Terima kasih ya kalau kalian sudah mengerti, memahami apa yang disampaikan tadi pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk itu dari hasil belajar tadi kita simpulkan. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu apa? Coba Dio, apa kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini? Katanya udah paham. Coba apa? Kesimpulannya? Jadi cara bertahan hidup manusia juga sama dengan tumbuhannya. Memerlukan apa? Untuk bertahan hidup. Beda-beda bertahan hidupnya. Ada yang di daerah mana dan daerah mana, seperti di Irian, karena daerahnya di pegunungan, kelihatannya kulitnya putih-putih ya. Betul, di Irian putih-putih? Iya, sebaliknya orang Irian Papua kan itu beda lagi itu. Karena membedakan tempat tinggalnya ya. Karena makhluk hidup itu menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungannya. Disebut apa lingkungannya itu? Habitat ya. Jadi itu kesimpulan hari ini, bahwa yang tadi dikatakan bahwa berbeda tapi apa? Hidup. Lemar itu apa tadi itu? Tuh, Yuna yang lupa. Apa? Perbedaan dalam persatuan. Awas itu. Nah, kalau kalian sudah, sekarang kalian untuk mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi sekarang dikerjakan. Nanti dulu dibagi kertasnya, kalian nanti mengisi. Beri nama ya. Beri nama. Coba. Ayo bagi dulu di luar nih. Iya bang. Kamu pindah ke sini, pindah ke tempat asal lagi. Ayo tempat asal lagi. Ke tempat asal lagi. Ke tempat asal. Mau ditidur? Iya bang, gua tetap.
Kalian hanya menjawab jawabannya saja ya. A, B, C, D. Yang pilihan itu. Ya, nomor 1 silakan. Ini jawab aja. Tunggukan aja. Ini jawab A, B, C. Pokoknya temakan ingat. Di sentral kita kan pentingnya. Ayo kejelaskan. Kamu nomor enggak tuh? Nomor judul habis. Nomor 3 apa? Tos. Nomor 3. Lanjut. Jadi tembak. Berarti sampai nomor 5. Yang sudah untuk dikumpulkan ke depan. Diam di tempat. Ya, sudah juga di sini 5. Nih, sini udah 5. Dikasih udah. Kan udah habis waktunya. Nanti buka. Ya. Nah.
Nah, anak-anak semuanya, pembelajaran pada hari ini sudah dilaksanakan dan alhamdulillah hasil nilainya cukup baik ya. Hanya ada beberapa dari kalian yang masih belum mencapai KKM. Untuk itu kalian harus bagaimana? Harus lebih giat belajar ya. Harus lebih giat belajar lagi dan belajar membaca dan membaca agar kita menjadi orang sukses, cerdas dan pintar ya. Nah, karena itu tadi sudah dikatakan bahwa dalam adaptasi juga pada manusia ada perbedaan. Perbedaan ini adalah merupakan jangan dipermasalahkan. Salah satu perbedaan jangan dipermasalahkan. Ya, kita harus meningkatkan kebersamaan ya itu. Dan kalian di masa begini ya, di masa apa ini sih? Pandemi COVID-19, kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker. Kedua, dengan air yang mengalir pakai sabun. Ketiganya, jaga jarak. Kawan itu harus diterapkan di rumah di mana kalian berada, mau bermain di mana saja kalian harus bersiap ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu hari besok kita akan mempelajari kelanjutan dari pembelajaran yang barusan. Sebelum kita pulang, agar kita selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita untuk berdoa. Nah, tadi yang sering menjawab banyak, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kalian tadi banyak, maka untuk membaca doa untuk pulang penutupan pelajaran, Bapak persilahkan kepada Ananda Anissa. Siapkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barisan sebelah sana dulu. Ayo, boleh. Yuk, barisan sebelah sana. Sikat.